Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Murni Kelas 024, Ruang Belajar Bahasa Inggris. Buat kalian yang belum subscribe, yuk segera subscribe. Jangan lupa ya, hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Okay, on this video we will learn about continuous tense, chapter 5, grade 9. And in this video we will learn about present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Okay, are you ready now? Ya. Okay, and learning purpose atau tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi pada saat ini, masa lalu dan masa yang akan datang sesuai konteks penggunaannya. Unsur kebahasaan present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. Now, pokok bacaan yang pertama yang akan kita bahas pada pertama kali adalah present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense is to tell and ask about action or events that are happening in the present time. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi pada saat ini. Present artinya saat ini. Okay, let's see in the conversation. Sekarang kita perhatikan percakapannya. Percakapan antara Tio dan Nia. You look confused. What's the matter? I lost my book. I'm searching for it now. Are you searching for your English book? I saw it in the library. Really? Thank you. I'm getting to get it. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi dengan atau diwarnai dengan warna merah. I'm searching. Are you searching? I, subject. Am, to be, searching. Verb ing, kata kerja mendapat imbuhan ing. Nah, ini yang dinamakan dengan present continuous tense. Artinya, aku sedang mencari. Apakah kamu sedang mencari? Gitu ya. Sedang artinya sedang, saat ini, now. Nah, ini contoh dari kalimat present continuous tense. Nah, sekarang perhatikan. Ya, itu ya. Perhatikan yang di garis bawah itu, perhatikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pada kalimatnya. Yang pertama, I'm searching for it now. Aku sedang mencarinya sekarang. Contoh yang kedua, my mother is cooking rice right now. Ibuku sedang memasak nasi sekarang. Yang ketiga, they are playing football at this moment. Mereka sedang bermain sepak bola saat ini. Perhatikan ya. Yang namanya present continuous tense itu artinya sedang melakukan sesuatu saat ini. Contoh yang pertama, aku sedang mencarinya sekarang. Ibu sedang memasak nasi sekarang. Mereka sedang bermain sepak bola saat ini. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan polanya, perhatikan rumus dari present continuous tense. Bagaimana rumusnya? Yaitu subjek diikuti oleh to be, lalu diikuti oleh verb ing. Jika subjeknya I, maka to be-nya menggunakan am. Verb ing, I am studying. Aku sedang belajar. Bagaimana jika subjeknya you, they, my friends, atau we? Maka to be-nya menggunakan are. Verb ing, ya. You are working, they are working, my friends are working, we are working. Sedang bekerja. Jika subjeknya he, she, it, atau nama orang atau nama benda yang jumlahnya satu, maka to be-nya menggunakan is. Singing, ya. He is singing, she is singing, Rina is singing. Saya ulangi lagi, pola dari kalimat present continuous tense adalah subject to be verb ing. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya you, they, my friends, we, maka to be-nya are. Jika subjeknya he, she, it, atau nama benda satu, maka to be-nya is. Oke, sekarang perhatikan ini contoh
kata kerja yang mendapat imbuhan ing. Jika verb satunya study maka menjadi studying. Cook, cooking. Watch, watching. Was, jadi washing. Oke, bagaimana dengan penanda waktu? Time signals dari present continuous tense. Penanda waktunya apa saja yang digunakan? Now, right now, at this moment, at present. Nah, semuanya berarti sekarang atau saat ini. Oke, sekarang perhatikan contoh penggunaan time signal pada kalimat I'm searching for it now. My teacher is cooking right now. They are playing football at this moment. Yang mana time signalnya? Itu kata now, right now, atau at this moment, yang artinya adalah sekarang. Yang akan kita bahas untuk yang kedua adalah tentang past continuous tense. Past continuous tense is to tell and ask about actions or events that happening in the past time. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Kalau tadi present continuous tense di waktu sekarang kalau past continuous tense di waktu atau yang sedang terjadi di masa lampau atau lalu. Past itu artinya ya masa lalu atau masa lampau, kalau present artinya sekarang. Okay, now let's see the conversation. Sekarang perhatikan percakapannya. Percakapan antara Siti dan Dayu. Last night, Lina came to my house. What were you doing when she came? I was watching TV when she knocked on the door. Oh, I see. Perhatikan, I was watching. I was, kenapa menggunakan was? Karena bentuknya past. Kenapa watching? Karena continuous. Continuous adalah to be diikuti oleh verb ing. Ya, untuk to be past menggunakan was dan were. Kalau present menggunakan am, is, dan are. Sekarang kalau past menggunakan to be, was, dan were. Oke, sekarang contoh dalam kalimatnya. Yang pertama, I was watching TV when she knocked on the door. Contoh yang kedua, Dayu was sitting on the bench when she saw the accident. Contoh yang ketiga, while I was walking down the street, it began to rain. Contoh yang pertama, aku sedang nonton TV ketika dia sedang dia mengetuk pintu. Aku sedang nonton TV ketika dia mengetuk pintu. Ya, I was watching. Perhatikan, I diikuti oleh to be was, baru diikuti verb ing. Contoh yang kedua, Dayu diikuti oleh to be was dan ing. Yang ketiga, I was walking. Sama ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan, mari kita lihat bagaimana pola atau rumus dari past continuous tense. Rumus atau pola dari past continuous tense yaitu subjek diikuti oleh to be dan verb ing. Jika subjeknya I, maka to be-nya menggunakan was. Nah, diikuti oleh verb ing. I was sleeping. Bagaimana jika subjeknya you, they, we, atau the cat? Maka to be-nya menggunakan were. Nah, baru diikuti oleh verb ing. You were playing, they were playing, we were playing, the cats were playing. Jika subjeknya she, he, it, atau nama orang yang jumlahnya satu, maka to be-nya menggunakan was. Baru diikuti oleh verb ing. She was eating, he was eating, Dayu was eating. Perhatikan lagi, sekali lagi. Past continuous tense rumusnya adalah polanya adalah subjek diikuti oleh to be, baru diikuti oleh verb ing. To be-nya apa? To be-nya was sama were. Jangan lupa selalu diikuti verb ing setelah to be, ya. Ya, sekarang bagaimana penanda waktu? Apa saja yang digunakan dalam past continuous tense? Untuk penanda waktunya adalah last week on Monday. Contohnya ini ya, Senin minggu lalu. At this time yesterday, pada saat ini kemarin. At 9 o'clock last night, tadi malam jam 9. This morning at 7 o'clock, tadi pagi jam 7. Ini contoh-contoh penggunaan
penanda waktu pada past continuous tense yang terjadi di masa yang lampau. Boleh diganti mandainya Bu, jamnya boleh. Oke, sekarang contoh penggunaan penanda waktu dalam kalimat. I was mopping the floor at this time yesterday. Aku sedang mengepel lantai saat ini kemarin. Penanda waktunya yang mana, yaitu at this time yesterday. Yang kedua, my family was having dinner at 7 o'clock last night. Keluargaku sedang makan malam jam 7 tadi malam. Penanda waktunya yang mana? At 7 o'clock last night. Last week on Sunday, we were cooking special food. Minggu lalu hari Minggu kami sedang memasak makanan spesial. Penanda waktunya adalah last week on Sunday. Oke, sekarang function of past continuous tense. Kegunaan dari past continuous tense, fungsinya. Yang pertama, untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Perhatikan itu. Contohnya, Siti was calling me at 6 o'clock yesterday. Siti sedang menelponku pada jam 6 kemarin. Yang kedua, untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan ketika kejadian lain menyusul atau terjadi. Nah, ini kejadiannya saling beriringan. Kejadian pertama diikuti oleh kejadian yang kedua. Maka kejadian yang pertama menggunakan past continuous tense dan kejadian yang kedua menggunakan simple past tense. Contohnya, Dayu was sleeping when her mother came. Dayu was sleeping, past continuous tense. Her mother came, simple past tense. Di antara dua kalimat tersebut diberi kata penghubung when. Contoh yang kedua, they were having a picnic when their grandma passed away. They were having a picnic, kalimat yang pertama, their grandpa passed away. Kalimat yang kedua menggunakan simple past tense. Kalimat yang pertama menggunakan past continuous tense. Diberi kata penghubung when, ya. Dayu sedang tidur ketika ibunya datang. Mereka sedang piknik ketika kakeknya meninggal. Oke, yang ketiga, untuk menyatakan peristiwa yang sedang dilakukan ketika kejadian lain juga terjadi secara bersamaan. Kalau tadi saling beriringan, kejadian satu baru kejadian dua, sekarang kejadiannya, peristiwanya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Contohnya, I was watching TV while my mom was cooking in the kitchen. Aku sedang nonton TV, sedangkan ibuku sedang memasak di dapur. Kalau tadi kejadiannya dilakukan ketika kejadian lain menyusul menggunakan kata penghubung when, sekarang kalau kejadiannya terjadi secara bersamaan, maka menggunakan kata penghubung while dan sama-sama menggunakan past continuous tense. Oke, class? Do you get it? Oke, yang akan kita bahas untuk yang ketiga adalah future continuous tense. Future continuous tense is to tell and ask about action or events that will be happening in the future time. Yaitu digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan sedang terjadi di masa depan. Okay, let's see the conversation. Sekarang kita perhatikan percakapan. Contoh percakapannya antara Udin dan Benny. Can you come to my house at this time tomorrow? What's the matter? We are going to discuss about our science project with our group. I'm really sorry, because at this time tomorrow I will be helping my father at his workshop. Oke, perhatikan kalimat yang digaris bawahi. At this time tomorrow I will be helping. At this time di sini adalah penanda waktu. I will be helping. Subject diikuti oleh will, diikuti oleh be, diikuti oleh verb ing. Ini yang dinamakan dengan future continuous tense, ya. Penanda waktunya at this time tomorrow, subject diikuti oleh will, diikuti oleh be, diikuti oleh verb ing. Sekarang contoh dalam bentuk kalimat. Kalimat yang pertama, at this time tomorrow I will be helping my father in his workshop. Ini diikuti oleh will, diikuti oleh be, helping, ya, verb ing. Saat ini besok aku akan sedang membantu ayahku di bengkelnya. Contoh yang kedua, I will be studying when you come at 7:09. Aku akan sedang belajar ketika kamu datang jam 7 malam. Contoh yang ketiga, this time tomorrow we will be sitting on the beach. Pada saat ini besok kita akan sedang duduk di pantai. Inilah contoh-contoh kalimat future continuous tense.
Sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan, mari kita lihat pola atau rumus dari future continuous tense. Rumusnya adalah, polanya adalah subjek diikuti oleh will, diikuti oleh be, diikuti oleh verb ing. Jika subjeknya I, maka langsung diikuti oleh will, be, dan verb ing. Sama untuk subjek-subjek yang lain, you, we, they, my friend, juga sama will, be, dan verb ing. Subjeknya he, she, it, city diikuti oleh will, oleh be, dan verb ing. Nah, berarti future continuous kan polanya adalah subjek, will, be, verb ing. Apapun subjeknya maka tetap diikuti oleh will, be, dan verb ing. Oke, sekarang penanda waktu atau time signal yang digunakan dalam future continuous tense. Yang pertama tomorrow yang artinya besok. Yang kedua menggunakan while atau when yang artinya sedang atau ketika. Yang ketiga menggunakan at this time next week, saat ini minggu besok. Dan ada lagi yang menggunakan by this time tomorrow yang artinya saat ini besok. Nah, inilah penanda waktu yang dipakai dalam future continuous tense. Sekarang perhatikan contoh penanda waktu dalam kalimat. Yang pertama, at this time tomorrow I will be helping my father in his workshop. Yang kedua, I will be studying when you come at 7 night. Yang ketiga, this time tomorrow we will be sitting on the beach. Yang mana yang penanda waktunya, yaitu yang ditandai dengan warna merah, at this time tomorrow, when, this time tomorrow. Oke, nah kalau tadi sudah kita bicarakan kalimat bentuk kalimat positifnya di awal tadi, sekarang kita perhatikan bagaimana bentuk kalimat negatif dari continuous tense. Ciri-ciri dari kalimat negatif adalah ada kata not-nya. Jadi untuk present continuous tense tinggal menambahkan not saja setelah to be. To be-nya apa? Karena kalimat present maka to be-nya am, is, dan are. Not-nya diletakkan setelah am, is, atau are. Untuk past continuous tense juga sama. Not-nya diletakkan setelah to be. Karena past maka to be-nya adalah was sama were. Kan not-nya diletakkan setelah was dan were. Yang ketiga, future continuous tense. Not-nya diletakkan di mana? Not-nya diletakkan setelah atau will not. Nah, inilah bentuk negatif dari kalimat continuous tense, baik present continuous tense, past continuous tense, ataupun future continuous tense. Oke, sekarang interrogatifnya, bentuk kalimat pertanyaannya. Untuk present continuous tense, nah ini contohnya, what are you searching now? Maka polanya adalah question word diikuti oleh to be, diikuti oleh subject, diikuti oleh verb ing. Bagaimana jika tidak menggunakan question word? Boleh, yaitu to be-nya diletakkan di awal, tidak menggunakan question word. Sekarang yang past continuous tense. Nah, what were you doing when she knocked on the door? Sama menggunakan question word. Berarti polanya question word, was atau were atau subject, ditambah subject plus verb ing. Jika question word-nya tidak ada, maka was atau were-nya berada di awal kalimat. Future continuous tense. What will you be doing at this time tomorrow? Polanya sama, yaitu question word diikuti oleh will, diikuti oleh subject, diikuti oleh be, diikuti oleh verb ing. Jika tidak menggunakan question word, maka will-nya ditaruh di awal. Oke, kelas, did you get it? Oke, saya harap kalian bisa mengerti penjelasan yang sudah diberikan secara panjang lebar tadi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video.